wabarakatuh. Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi, merdeka, merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kita senantiasa diberikan perlindungan dan kasih sayang serta kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Yayasan Pandu Generasi Indonesia, Lembaga Kursus LKP Geoinformatika, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pandu Generasi Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-75. Mari kita refleksikan kemerdekaan bangsa ini. Mari kita isi kemerdekaan bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita merefleksikan arti kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia pada tahun 1945 para pemuda bangsa kita bersatu untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Apa yang melatar belakangi, apa yang melandasi bangsa Indonesia bersatu untuk menyatakan kemerdekaan? Yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi masyarakat yang ada pada saat sebelum kemerdekaan, di mana pada saat sebelum adanya penjajah, Indonesia berdiri berupa kerajaan-kerajaan, berupa pemerintahan-pemerintahan yang terpisah-pisah. Kerajaan-kerajaan tersebut berdiri menjalankan roda pemerintahannya dalam rangka memakmurkan masyarakatnya. Perdagangan begitu maju. Dari sebuah kerajaan berdagang ke negara-negara lain, berdagang ke Eropa, berdagang ke India. Namun dari perdagangan tersebut menyebabkan banyaknya orang-orang Eropa yang ingin berdagang dengan Indonesia. Pada saat awalnya perdagangan dengan negara Indonesia itu berlaku adil, berlaku jujur. Banyak produk-produk dari bangsa ini, banyak produk hasil karya masyarakat yang ada di Indonesia waktu itu disukai sama mereka. Kemudian keinginan mereka menjadi lebih dari sekadar perdagangan. Ada keinginan untuk menguasai, ada keinginan untuk menjajah. Sehingga perdagangan yang dilakukan dengan mereka itu semakin besar dan mereka mendirikan sebuah kongsi dagang. Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC. Tujuannya adalah supaya tidak ada terjadi persaingan antara pedagang Eropa berdagang dengan Indonesia, yaitu perdagangan tentang rempah-rempah. Namun apa yang terjadi dengan berdirinya VOC? Dengan berdirinya VOC tersebut, maka VOC menjadi sebuah perusahaan monopoli. Semua produk dari anak-anak bangsa kita itu harus masuk ke VOC. Tentunya para pedagang kita, para pebisnis kita tidak lagi leluasa menjual produk kepada yang lainnya karena harus berdagang dengan VOC. Lama-kelamaan VOC ini menguasai sektor ekonomi kita sehingga VOC bisa dengan leluasa menentukan harga beli. Di mana harga beli tersebut sangat tidak adil. Karena apa? Karena mereka membeli dengan sangat rendah produk-produk hasil karya anak bangsa. Oleh karena itu, di beberapa kerajaan timbul perlawanan-perlawanan yang dipimpin oleh para rajanya. Mereka tidak menginginkan rakyatnya hidup dalam penderitaan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi munculnya perlawanan itu karena adanya ketidakadilan, karena adanya rasa penekanan atau rasa ditekan masyarakatnya, sehingga muncul perlawanan-perlawanan yang sektoral dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan seluruh masyarakat atau kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia saat ini melakukan perlawanan karena adanya ketidakadilan. Banyak muncul para pahlawan-pahlawan. Bagaimana kita mengenal Pangeran Diponegoro, bagaimana kita mengenal Sultan Hasanuddin, bagaimana kita mengenal Cut Nyak, bagaimana kita mengenal Kiai Haji Zainal Mustafa, bagaimana kita mengenal Jenderal Sudirman, dan banyak lagi pahlawan bangsa dan negeri ini yang tidak saya bisa sebutkan namanya. Oleh karena itu, marilah kita kirimkan doa, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan arwah para pahlawan kita mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan melewati masa yang begitu lama. Kurang lebih 350 tahun bangsa ini dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun bangsa ini dijajah oleh Jepang. Apa sih esensi dari penjajahan tersebut? Esensi dari penjajahan tersebut bahwa bangsa kita tidak bebas, tidak merdeka, bahwa bangsa kita ditentukan oleh orang lain, bahwa hasil bumi kita tidak dinikmati oleh anak cucu kita, bahwa hasil bumi kita dinikmati oleh bangsa dan negara lain. Itulah esensi inti permasalahan bangsa yang dihadapi pada masa lalu. Jadi tidak ada kebebasan di bangsa ini, tidak ada kebebasan di negeri ini. Setiap orang yang akan melawan, mereka akan dihadapkan dengan perlawanan yang sangat kuat dari para penjajah. Orang yang vokal, orang yang kreatif, orang yang peduli terhadap bangsa dan negaranya dianggap sebagai ekstremis, dianggap sebagai pemberontak. Oleh karena itu mereka bersiap menghadapi bahaya, mereka bersiap meregang nyawa, mereka siap bertempur melawan penjajahan yang dari peralatan persenjataan tentu mereka jauh dari segi jumlah dan kualitas. Namun demikian, semangat kemerdekaan yang ditimbulkan oleh para pejuang bangsa inilah yang menyebabkan perjuangan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dari generasi pertama 350 tahun yang awal sampai generasi pada masa penjajahan Jepang. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya perjuangan bangsa ini tidak sektoral, tidak sedikit-sedikit, tapi perjuangan menyeluruh di keseluruhan suku, bangsa, adat istiadat yang ada di Indonesia. Mereka bersatu, menyatakan diri melebur karena merasa memiliki nasib sama-sama dijajah, sama-sama ingin merdeka. Akhirnya mereka mengikrarkan diri melalui menyadari persatuan yang diawali dengan Sumpah Pemuda dan diawali sebelumnya juga dengan berdirinya organisasi-organisasi politik kebangsaan. Budi Utomo berdiri. 28 Oktober mereka menyatakan sikap, menyatakan bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka mengesampingkan perbedaan. Mereka tidak menggunakan ego mereka, tetapi mereka melebur menjadi satu, bangsa Indonesia. Akhirnya tekad yang bulat dan terus-menerus inilah yang sanggup mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Ya, mereka pada saat awalnya menghadapi penjajah, melawan penjajah dengan hunusan bumbu runcing untuk melawan senjata-senjata canggih dari para penjajah. Mereka berperang menggunakan fisik mereka untuk melawan penjajahan. Mereka rela berkorban jiwa, berkorban raga, harta demi berdirinya bangsa dan negara ini. Puncaknya adalah 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan ikrar kemerdekaan. Sejak 17 Agustus 1945 itulah negara Indonesia berdiri dengan ideologi Pancasila. Bila kita melihat kondisi bangsa dan negara ini saat ini, Bapak, pada saat dulu negara kita dijajah dengan urusan senjata, namun saat ini kita tidak menemukan itu semua. Tapi kondisi masyarakat waktu itu, kondisi masyarakat tertekan, menghadapi penjajahan, tidak bebas, diperbudak, diintimidasi. Perbedaan perjuangan waktu itu mungkin sama dengan perjuangan yang harus kita lakukan saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Apakah Belanda sudah tidak ada? Apakah Jepang sudah tidak ada? Apakah Portugis sudah tidak ada? Betul, mereka sudah tidak menjajah kita lagi dengan senjata. Namun yang harus diingat, perjuangan kita saat ini adalah perjuangan di bidang ekonomi. Kenapa ekonomi menjadi titik perjuangan kita? Karena seluruh permasalahan bangsa yang saat ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Bagaimana produk-produk dari Cina membanjiri produk di kita di Indonesia, sehingga banyak perusahaan-perusahaan pribumi, banyak karya anak-anak bangsa yang saat ini produknya tidak mampu bersaing dengan produk yang dari luar. Produk kita, bangsa kita harus didukung oleh bangsa sendiri. Pemerintah kita harus mendukung terhadap karya-karya anak bangsa. Jangan sampai produk anak bangsa terkalahkan oleh produk yang datang yang dari luar negeri. Jangan sampai perusahaan-perusahaan anak bangsa kita gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri. Pemerintah harus hadir. Jangan sampai generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang pemalas, generasi-generasi yang bodoh, yang mau
menikmati hidup enaknya saja tanpa ada perjuangan. Bagaimana nasib anak dan cucu kita 10 tahun yang akan datang? Bagaimana nasib dan anak cucu kita 100 tahun yang akan datang apabila saat ini kita berleha-leha, kita santai-santai? Bagaimana kita melihat penjajahan di sektor pertanian kita? Mulai dari traktor, mesinnya dibuat dari luar negeri. Mesin menanam padi dibuat dari luar negeri. Mesin rumput dibuat di luar negeri. Alat semprot dibuat dari luar negeri. Penumbuk padi, produk luar negeri. Menanak nasi, produk dari luar negeri. Bahkan kompornya pun banyak produk yang luar negeri. Lantas di mana hadirnya bangsa ini? Lantas di mana hadirnya produk-produk bangsa ini? Inikah yang dinamakan kemerdekaan saat negeri kita dipenuhi oleh produk-produk dari luar negeri, saat negeri kita dipenuhi oleh brand-brand produk hasil karya dari bangsa lain. Artinya Bapak Ibu, ekonomi kita tetap terjajah. Uang yang kita hasilkan hasil pekerjaan kita diberikan kepada negara lain dengan membeli produk-produk luar negeri. Bagaimana handphone, tak ada satupun handphone produk hasil karya anak dalam negeri. Bagaimana kendaraan, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, tidak ada produk karya anak dalam negeri. Apa yang terjadi sebenarnya? Bangsa kita hanya dijadikan perasan saja. Hasil bumi kita dijual jadi uang, ditukarkan terhadap produk-produk luar negeri. Apa bedanya kondisi kita saat ini dengan kondisi pada saat zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang? Sistem tanam paksa, sistem kulturstelsel, adanya rel kereta dari Jakarta, Banjar, bahkan sampai Pangandaran waktu itu pada saat zaman Jepang. Tujuannya adalah untuk mengangkut sumber daya bangsa Indonesia ke pelabuhan dan dibawa ke negara mereka. Intinya adalah sumber daya, intinya adalah finansial. Banyaknya produk luar negeri yang beredar di kita juga sama. Tujuannya adalah menarik keuangan kita, menarik ekonomi kita. Kita membeli produk mereka, artinya uang kita mengalir kepada mereka. Lantas apa yang akan bisa kita lakukan saat ini? Mulai saat ini jangan hanya sebagai importir yang bisanya mendatangkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Mulai saat ini bangsa kita, generasi kita harus mampu menjadi eksportir, harus mampu membuat produk, harus mampu membuat perusahaan, harus mampu membuat pabrik, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang akhirnya akan dijual ke negara lain. Satu sama, sistem tanam paksa hampir sama dengan sistem ekonomi. Jadi kita saat ini sedang dijajah secara ekonomi. Bangkitlah para pemuda kita, bangkitlah generasi bangsa kita. Mulai saat ini kita tidak lagi terbuai dengan indahnya permainan di gadget. Mulai saat ini kita tidak terbuai lagi dengan permainan-permainan Mobile Legends, dengan permainan-permainan yang mereka kirimkan untuk kita, yang mereka kirimkan untuk membuai kita, supaya kita dalam kondisi yang lengah dan kondisi yang tidak memikirkan bangsa ini. Mulai saat ini para pemuda harus membuka mata, membuka pikiran mereka bahwa saat ini kita sedang dijajah. Penjajahan kita adalah penjajahan ekonomi. Mari kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan pengetahuan kita, tingkatkan keterampilan kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang akan berguna bagi kita, yang akan berguna bagi anak dan cucu kita. Mudah-mudahan di kemerdekaan yang 75 tahun ini bagi bangsa Indonesia, ke depan akan muncul para ahli-ahli ekonomi dari Indonesia, akan muncul pahlawan-pahlawan baru, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang nantinya akan mampu menyerap para pengangguran yang saat ini tidak mendapatkan pekerjaan, yang saat ini tidak mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan karena kurangnya lapangan tenaga kerja. Mari kita bekerja lebih produktif. Mari kita didik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang emas, menjadi generasi-generasi yang super, menjadi generasi-generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan kebahagiaan dan semangat untuk meneruskan perjuangan bangsa dan negara Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.